Halo Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beribadah. Mungkin ada yang baru pertama kali untuk beribadah di GKJJ, mohon untuk bangkit berdiri bila ada. Jemaat dimohon untuk berdiri. Memasuki minggu ketiga Prapaskah ini, marilah kita beribadah kepada Tuhan dengan menghayati bahwa kita memasuki ke rumah Tuhan dan mengarahkan diri kepada Kristus Raja Gereja. Dengan bangkit berdiri, mari kita muliakan namanya, seraya menyanyikan PKJ 13 bait 1-2. Kita masuk rumahnya. Saudara, kebaktian Minggu Prapaskah ketiga ini terselenggara karena pertolongan Tuhan Pencipta semesta dan yang senantiasa memelihara kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Cintaku pada rumahmu. Tema ini akan kita hayati bersama pada hari ini melalui kisah penyucian bait Allah yang dilakukan Tuhan Yesus. Penyediaan hewan-hewan korban dan penukaran uang untuk keperluan peribadatan umat telah bergeser untuk kepentingan sendiri. Ia marah ketika bait Allah tidak lagi dipakai untuk menyatakan cinta manusia kepada Allah, namun hanya untuk kepentingan sendiri. Panggilan Tuhan kepada kita untuk menyatakan bakti kita kepadanya, kita ungkapkan dengan peribadahan yang kita selenggarakan.
Menghayati panggilan Tuhan itu, kita datang baginya dan puji bagi kemuliaan namanya melalui Kidung Jemaat 355. Ya Kristus, kami datang dengan pengakuan bahwa seringkali kami menjalani hidup dengan memusatkan kepada diri kami sendiri. Kami sering menutup mata atas cinta-Mu yang besar atas hidup kami. Kerap kali kami mengesampingkan keberadaan sesama kami dan mengejar bahwa hawa nafsu dan keserakahan kami. Ajar kami untuk kembali memusatkan hidup hanya kepada Kristus yang mampu memberi diri dan berbagi sebagai perwujudan cinta. Inilah pengakuan kami. Dalam rahmat-Mu kami memohon pengampunan, belas kasih karunia, dan bersihkanlah ya Tuhan atas dosa kami. Amin. Marilah kita pujikan dari NKB 203 bait pertama, adakah tempat baginya? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kepada setiap orang yang telah menyesali dosa dan mau bertobat dari segala dosanya, berita anugerah Tuhan berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan kesungguhan hati kita ingin mengikut Tuhan Yesus. Dialah penyelamat kita yang sejati. Ikuti Kau saja Tuhan.
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama kita akan menyatukan hati untuk mengalami Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa mohon terang Roh Kudus. Ya Tuhan, Engkau mengasihi kami, dan karena kasih-Mu kami ada hingga saat ini. Engkau mengasihi kami, dan karena kekuatan kasih itu kami dapat hidup dengan saling mengasihi bersama orang-orang di sekitar kami. Engkau mengasihi kami sehingga di dalam kasih persekutuan terwujud, dan persekutuan dalam Allah dihimpun melalui Kristus yang adalah bait Allah sejati. Karena itu kami mencintai rumah-Mu ya Allah, mencintai bait-Mu, sebab sejatinya Engkau sendiri Sang bait Allah itu. Ajarlah kami untuk bertekun, untuk setia, untuk terus-menerus hidup di dalam bait-Mu, dalam kebenaran dan cinta-Mu. Semoga firman Tuhan yang akan kami baca serta renungkan pagi ini membuat kami semakin kuat, membuat kami semakin yakin bahwa kasih Tuhan atas kami menjadikan kami mampu hidup dengan lebih baik dari hari ke hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami akan mendengarkan serta melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersama memperhatikan Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga ayat yang ke-22. Yohanes pasal 2 ayat 13 hingga 22. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya,
Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Semangat? Wah, luar biasa. Saya senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu semua di GKJ Jonggrangan, Klaten. Ini kali pertama saya datang ke sini. Dan saya gembira sekali karena persekutuan pagi ini sayuk rukun gumregah seger, kaya soto itu seger, semangat gitu ya. Dan saya gembira sekali karena dari wajah-wajah kita itu wajah penuh pengharapan. Puji Tuhan, karena pengharapan itu adalah kekuatan dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari yang penuh dengan tantangan. Kalau hidup itu ada harapan, maka apapun yang terjadi kita akan kuat menghadapinya. Tanpa harapan hidup itu ngelokro, loyo, tidak ada daya dalam hidup. Dan terutama pada masa-masa ini, ketika kita bersama menghayati hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Kita masuki minggu Prapaskah yang ketiga. Di minggu Prapaskah ketiga ini, apa pengharapan hidup kita? Di tengah-tengah kenyataan sehari-hari yang makin penuh dengan tantangan, di tengah-tengah kehidupan sehari-hari di mana godaan-godaan untuk meninggalkan Tuhan ada banyak sekali dijumpai oleh anak-anak Tuhan. Di tengah-tengah tantangan-tantangan untuk melakukan kehidupan sehari-hari dan dosa-dosa ada di sekitar kita menggoda kita. Apa yang mesti kita lakukan? Di tengah-tengah upaya kita untuk hidup dalam pertobatan. Jadi karena minggu Prapaskah ini kan ajakan kita, mengajak kita untuk hidup dalam pertobatan, menghayati kehidupan ini. Apa yang kita lakukan? Pertobatan sebagai panggilan hidup orang percaya. Berjumpa dengan kenyataan-kenyataan di mana ada banyak hal yang menggoda kita untuk meninggalkan hidup dalam pertobatan. Pertobatan, kalau begitu apa maknanya? Kita dapat menghayati salah satu bentuk pertobatan itu adalah upaya merombak hidup. Merombak kehidupan kita. Merombak itu artinya mengganti atau menyusun kembali dengan cara membongkar yang lama. Pertobatan merupakan upaya kita untuk mengganti, untuk menyusun kembali, dan kesiapan kita membongkar hal-hal yang lama di dalam kehidupan kita. Bisa jadi hal-hal yang lama itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk dalam hidup kita. Ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang bisa jadi tanpa kita sadari hal itu kebiasaan buruk. Ngrasani kancane tanpa kita sadari, kalau ketemu
orang lain, kemudian membicarakan hal yang buruk dari orang-orang di sekitar kita. Kalau sudah menjadi kebiasaan, itu kita lakukan otomatis tanpa sadar. Amarah dalam hati. Hati yang dipenuhi dengan amarah, dengan dendam, ketika dibiarkan terus-menerus ada di dalamnya, tindakan itu menjadi gerak otomatis dalam hidup kita. Menyimpan dendam itu hal yang buruk, merusak kehidupan, bikin bludrek. Karena orang yang menyimpan dendam itu kan hidupnya kan dipenuhi dengan pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain. Namun karena menjadi kebiasaan, tanpa sadar kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Hidup dalam pemborosan. Nah, sekarang ini banyak hal ditawarkan secara online dan ada banyak hal yang menggoda kita. Beli pecel pun sekarang bisa pakai online kan gitu ya. Beli pecel, beli apalagi es, beli apapun. Dan tanpa disadari banyak orang terjebak menjadi konsumeris. Dan tanpa sadar bisa jadi pemborosan terjadi. Punya kartu kredit, wah gampang, beli apa-apa pakai kartu kredit, tidak perlu mikir bayarnya. Nah, sekarang tidak perlu mikir bayarnya, sesok-sesok ditagih gitu ya. Gampang, tidak punya uang, sekarang ada fintech, utang online tanpa jaminan. Ketika menjadi kebiasaan, gali lubang, tutup lubang, kebiasaan-kebiasaan buruk dalam kehidupan kita bisa jadi tanpa kita sadari dilakukan, dan itu perlu dirombak. Pertobatan dilakukan dengan merombak kehidupan kita, merombak kehidupan dari batin kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita. Supaya apa? Supaya kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kalau kehidupan kita selaras dengan kehendak Tuhan, kita percaya dan yakin hidup ini dipenuhi dengan semangat keseharian, hidup menjadi optimis, hidup dijalani dengan kesegaran setiap hari. Bertobat itu artinya merombak. Merombak untuk mengembalikan kepada fungsi yang semula, kepada fungsi yang baik, kepada fungsi di mana Allah menghendakinya agar hidup kita bermartabat dan lebih baik. Bacaan Injil pada hari ini mengajak kita untuk berani merombak kehidupan. Memang tidak mudah. Merombak kehidupan dibutuhkan tekad batin yang kuat. Merombak kehidupan dibutuhkan kesadaran. Sadar bahwa saya bukan pribadi yang serba kuat dan baik. Saya penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sadar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari bisa jadi ada salah, khilaf, dan dosa. Jadi untuk merombak itu kita melihat diri kita sendiri, bukan melihat orang lain. Kita tidak perlu mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain,
namun kembali ke dalam diri sendiri. Peristiwa Tuhan Yesus di Bait Allah menyadarkan, ia hendak menyadarkan kehidupan orang-orang yang mengikut Tuhan. Apa yang hendak disadarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu? Yang hendak disadarkan adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sudah berlangsung bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun di Bait Allah. Bait Allah, tempat di mana mestinya orang datang dan berdoa, berjumpa dengan Allah, telah diubah menjadi tempat transaksional. Ada banyak orang memanfaatkan ritual-ritual yang suci menjadi keinginan untuk menambahkan atau mencari keuntungan bagi diri sendiri. Ritual-ritual itu suci dan baik pada hakikatnya, karena dari sana umat diingatkan bagaimana relasi antara dirinya dengan Allah. Namun ketika ritual-ritual itu kemudian dijadikan sebagai alat untuk mencari keuntungan, dibuat jelimet, senjelimet-jelimetnya. Makin jelimet, makin ada keuntungan. Disitulah terjadi penyimpangan. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke Yerusalem dan melihat hal itu, ia marah. Ia mengatakan kepada banyak orang di situ, next, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Rombak bait Allah ini. Ia ingin menghendaki kebaruan terjadi. Rombak bait Allah ini, maka perlu upaya untuk mengganti, menyusun kembali dengan cara membongkar yang lama. Tindakan-tindakan yang lama, tindakan-tindakan di bait Allah di mana ada orang-orang mencari keuntungan bagi diri sendiri harus dihapuskan. Orang mencari keuntungan bagi diri sendiri itu kan sebetulnya berangkat dari mentalitas jahat, mentalitas ingin menguasai orang lain, mentalitas menjadikan orang lain sebagai objek. Dan agama bisa dipakai untuk mencari keuntungan itu. Menghakimi orang lain dengan memakai dalil agama itu lebih gampang. Mengatakan orang lain dosa, mengatakan orang lain tidak beriman, mengatakan aku yang paling beriman, itu biasanya lebih mudah. Apalagi kemudian menggunakan simbol-simbol agamawi, itu jauh lebih mudah. Sekalipun itu tidak dikehendaki oleh Allah sama sekali. Tuhan Yesus merombak semuanya. Ia mengatakan rombak bait Allah ini dalam 3 hari. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bait Allah itu bukan bangunannya. Bait Allah itu bukan kemegahan bangunan yang dilihat, yang ditempati oleh orang-orang yang datang kepadanya. Bait Allah adalah tempat di mana terjadi hubungan, terjadi relasi yang hidup antara umat dengan Allah,
antara umat dengan sesamanya. Maka jikalau terjadi relasi yang buruk antara umat dengan sesamanya, itu perlu dirombak, harus diganti dengan semangat kebaruan dan cinta. Next, maka kita menemukan kemarahan Tuhan Yesus karena melihat persekongkolan jahat di bait Allah yang menjadikan umat tidak dapat menikmati sabda Allah di rumahnya. Itu pangkal kemarahannya. Mungkin ada orang mengatakan, loh, Gusti Yesus kok duka, Tuhan kok marah? Ya memang marah. Ia marah pada ketidakadilan. Ia marah karena ada kejahatan. Ia marah karena ada tindakan-tindakan penyelewengan. Dan marah itu dalam rangka untuk menyadarkan. Ya, kadang-kadang kita menjumpai ada orang menegur dengan sedikit rodo banter suarane, itu kan supaya orang sadar. Wis dialengke bola bali kok isih ngayal. Nah, maka kadang-kadang kemudian kita dengan suara lebih keras. Tuhan Yesus marah bukan marah-marah. Marah karena situasi, karena keadaan. Supaya orang sadar. Sadar loh. Itu rumah Allah. Tempat di mana umat berjumpa dengan Bapaknya. Jangan halang-halangi umat berjumpa dengan Bapaknya dengan ritual-ritual. Jangan halangi umat mengalami cinta kasih Bapaknya karena ada kejahatan di situ. Maka Tuhan katakan, rombak bait Allah ini harus dibaharui. Ubahlah supaya semua menjadi baik. Dan di sini kembali kita diingatkan, bait Allah itu bukanlah gedungnya semata, tetapi relasi yang hidup antara umat dengan Bapa. Dan dengan tegas, next, Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya yang dimaksud bait sejati itu adalah dirinya sendiri, tubuhnya sendiri. Yesus adalah bait Allah yang sejati. Apa maknanya? Maknanya adalah di dalam Dia terjadi persekutuan yang menyelamatkan. Di dalam Dia ada cinta kasih yang menghidupkan. Di dalam Dia ada pengharapan baik di bumi maupun di surga. Di dalam Dia, Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan kehidupan yang sebenar-benarnya. Di mana tatanan-tatanan kehidupan dalam kebenaran, keadilan, dan cinta kasih diwujudkan. Dan itu dibuktikan oleh Tuhan Yesus sendiri dalam kebangkitannya. Ketika Dia mengatakan rombak bait Allah dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian pada hari yang ketiga menjadi bukti Dia benar-benar bait Allah yang sejati. Dia benar-benar Allah yang empunya kehidupan baik di bumi maupun di surga. Dan karena itu sebagai orang percaya kita bersekutu di dalam Dia. Pasamuan Gereja Kristen Jawa Jonggrangan adalah pasamuan di dalam Kristus Yesus sebagai bait Allahnya.
Karena kita punya pengalaman yang sama. Pengalaman hidup dicinta oleh Tuhan Yesus. Pengalaman hidup dibaharui oleh Tuhan Yesus. Pengalaman hidup dalam pengharapan bersama Dia. Maka sebagai Pasamuan GKJ Jonggrangan, ada pesan Tuhan buat kita. Yesus Kristus adalah bait Allah yang sejati dan kita dipanggil untuk mencintai Dia. Next. Maka mencintai Tuhan Yesus. Cinta pada rumahmu. Artinya, wujud kita untuk mencintai Tuhan Yesus dan mengikut langkahnya. Pasamuan Gereja Kristen Jawa Jonggrangan dan semua orang percaya yang mengikut Tuhan Yesus di seluruh dunia ini sebagai satu persekutuan. Kita mencintai rumahnya karena kita dicinta oleh Tuhan. Maka wujud cinta kita kepada Dia, kepada Tuhan Yesus, dilakukan dalam hidup sehari-hari melalui kesediaan kita untuk merombak terus kehidupan kita sesuai kehendaknya. Apa yang perlu kita rombak? Yang pertama, cinta. Teruslah bangun cinta dalam hatimu. Kalau ada kebencian, ubahlah menjadi cinta. Ketika ada amarah, ubahlah menjadi pengampunan. Ketika terjadi tindakan-tindakan yang berupaya memisahkan kita, rangkullah dengan cinta. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Cinta dan pengampunan. Yang berikutnya, kita merombak kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan dari kita bangun tidur sampai kita beranjak tidur lagi. Arahkanlah, fokuskan kepada Tuhan Yesus yang adalah bait Allah sejati dalam hidup kita. Kalau tiba-tiba terbesit pikiran buruk, ingat, aku ini adalah bagian dari bait Allah. Aku harus menggantinya. Tiba-tiba ada keinginan tertentu yang membuat kita bisa saja melukai orang lain. Kita sadar, aku tidak ingin melukai orang lain. Karena aku adalah bagian dari Tuhan Yesus. Ketika ada pikiran untuk memikirkan diri sendiri, rombaklah itu. Karena kita mencintai Dia, mencintai Tuhan Yesus. Maka kita mengikut gerak Tuhan Yesus. Gerak hati yang dipenuhi dengan cinta. Gerak hati dipenuhi dengan perdamaian. Gerak hati untuk mewujudkan kesatuan dengan semua orang. Supaya makin hari kita makin kuat. Karena orang-orang yang mencinta itu orang-orang yang kuat. Orang-orang yang mencinta, orang-orang yang disertai oleh Tuhan Yesus. Semoga wujud cinta kita kepada rumah Allah, baik dalam persekutuan ini maupun hidup kita sehari-hari, dipenuhi dengan berkat Tuhan senantiasa. Amin. Saudara, mari kita bersaat hening. Kita mengumulkan kehidupan kita bahwa kita dicintai oleh Tuhan Yesus.
Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan imam rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk berani merombak kehidupan bersama-Mu. Karena kami sadar hidup kami penuh dengan keterbatasan, maka kami perlu diubah menjadi lebih baik bersama Tuhan Yesus. Dan pagi ini, dalam kesatuan hati, kami saling mendoakan agar kami kuat bersama dalam cinta. Kami berdoa untuk persekutuan umat Tuhan di GKJ Junggrangan. Sertailah kami ya Tuhan sebagai persekutuan, supaya kami saling mengasihi, saling meneguhkan, saling menghibur, juga saling mengingatkan, saling menegur satu di antara yang lain dengan cinta. Saya berdoa untuk majelis gereja, komisi-komisi, para aktivis panitia, para pekerja gereja. Diberkatilah semua dalam nama-Mu. Dan kami doakan untuk kehidupan bersama kami. Sekiranya Tuhan berkenan untuk mengutus seorang utusan mengembalakan kami di sini. Kami percaya saatnya akan datang. Dan kami juga berdoa untuk rencana pengembangan gereja ini. Kami doakan kiranya Tuhan izinkan gereja ini akan mengembangkan pembangunan sarana fisik, tanah, untuk pertumbuhan iman kami kepadamu. Kami doakan juga untuk setiap rancangan-rancangan kegiatan dalam kami bersekutu, bersaksi dan melayani. Diberkatilah semua dalam nama-Mu. Kami percaya Engkau ada di dalam persiapan baptis, peneguhan pernikahan, juga hal-hal yang akan dilakukan untuk kebaikan di gereja ini di waktu yang dekat ini. Kami juga berdoa untuk hidup bersama di tengah-tengah masyarakat, supaya kehadiran gereja-Mu menjadi berkat dalam kesatuan hati dengan masyarakat.
Ya Tuhan, pagi ini kami juga berdoa untuk pergumulan pribadi lepas pribadi. Ada di antara kami yang lemah, yang butuh dukungan, yang membutuhkan peneguhan-Mu. Serta kami yang sakit, kami doakan untuk mereka yang saat ini berupaya berpulih. Semoga dalam rahmat-Mu pemulihan dialami dan dirasakan. Kami doakan saudara kami yang saat ini dalam situasi sulit, yang bimbang, yang ragu-ragu, yang takut, yang tidak memiliki pengharapan, supaya mereka dikuatkan oleh Tuhan. Dan semoga rahmat Tuhan membuat mereka memiliki harapan baru. Kami doakan bagi saudara kami yang saat ini dalam kedukaan. Doa kami untuk keluarga besar atas meninggalnya Ibu Suyati Wongso Kenowo. Semoga keluarga yang berduka beroleh penghiburan dari Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami juga berdoa bagi bangsa kami, Indonesia. Diberkatilah Indonesia, di mana kami hidup bersama dengan banyak orang, dengan aneka etnis, latar belakang, juga berbagai kekayaan kemajuban yang lain. Kami doakan, semoga hidup kami bersama di bumi ini, di Indonesia, dipenuhi dengan anugerah, kebaikan Allah dan berkat-berkat-Mu. Situasi pandemi saat ini, semoga menjadikan kami bersatu untuk bertolong-tolongan, dan kami saling meneguhkan seorang di antara yang lain. Kami juga bersatu hati berdoa untuk saudara kami yang saat ini mengalami bencana. Mereka yang kehilangan tempat tinggal, kehilangan sanak saudara, kehilangan pengharapan. Teguhkanlah mereka ya Tuhan. Dan pagi ini, dalam kesatuan hati dan cinta, kami juga mengucap syukur bersama saudara kami yang merayakan keberhasilan, mempersiapkan pernikahan, berulang tahun, atau peristiwa-peristiwa menggembirakan yang lain. Semua kami rayakan dengan syukur. Semoga di dalam anugerah Tuhan, kami dimampukan untuk mewujudkan ungkapan syukur melalui hidup yang penuh cinta, hidup penuh pengharapan, hidup menjadi semakin lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus, padamu kami berdoa. Amin. Marilah kita mengingat kasih-Nya melalui persembahan yang kita haturkan kepadanya sebagai ungkapan syukur kita. Firman Tuhan yang melandasi kita dalam memberikan persembahan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan sebuah rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus Tuhan berkenan kepada Allah. Dalam memberikan persembahan kita akan iringi dengan pujian PKJ 146 bait yang pertama. Bawa persembahan. Semangat Tuhan dengan
jemaat dimohon berdiri. Mari kita haturkan persembahan kita dalam doa. Bapa yang makasih, Allah yang kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami mengucap syukur Tuhan. Dalam kami menghaturkan persembahan ini Bapa. Kuduskan Bapa setiap persembahan yang kami berikan untuk kemuliaan nama-Mu. Baik persembahan mingguan, perpuluhan, maupun ucapan syukur. Bapa yang makasih, kami juga mohonkan berkat bagi pengelola persembahan. Biarlah dia senantiasa takut akan Engkau dan mengelola persembahan dengan bijaksana. Bapa yang makasih, ampuni setiap dosa kami yang terselip dalam kami menghaturkan persembahan. Sempurnakan doa kami ya Tuhan, melalui doa yang Kau ajarkan kepada kami. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyatakan wujud cinta kita kepada Allah, cinta kepada rumah Allah, dengan nyanyian "Apalah arti ibadahmu kepadamu". Apalah arti ibadahmu kepada
Saudaraku, rayakanlah setiap perjumpaan dengan Kristus dalam kehidupan saudara, dan karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus dengan memperlakukan kasih di tengah dunia. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, sumber kehidupan. kini dan selamanya. Sekarang undurlah dan kembalilah ke tempat saudara masing-masing dengan tetap mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus menguatkan dan memimpin saudara, maka terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.